Perkenalkan, kami dari kelompok 10, nama saya Muhammad Balabili Muklis dengan NIM akhir 194. Saya Prenadi Prasetyo dengan NIM akhir 195. Saya Laguna Mulyasa dengan NIM akhir 175. Saya Jafar Persobes dengan NIM akhir 182. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan PBL manajemen biaya, desain dan evaluasi sistem pengendalian biaya pada UMKM Bengkel Bima Mulia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya laporan proyek berbasis pembelajaran ini. Laporan ini membahas desain dan evaluasi sistem pengendalian biaya pada UMKM Bengkel Bima Mulia. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemilik bengkel dan dosen pembimbing dan semua pihak yang telah membantu. Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pengendalian biaya pada UMKM Bengkel Bima Mulia menggunakan pendekatan Activity Based Costing atau ABC. Kami menganalisis aktivitas utama, struktur biaya, serta memberikan rekomendasi berbasis teori manajemen biaya. Hasilnya ditemukan beberapa aktivitas non-value added yang dapat diminimalisir untuk meningkatkan efisiensi biaya. UMKM Bengkel Bima Mulia merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung mobilitas masyarakat. Namun, banyak bengkel yang belum menerapkan sistem pengendalian biaya yang efektif sehingga profitabilitas usaha kurang optimal. Masalah bagaimana struktur biaya pada bengkel mandiri Bengkel Bima Mulia? Apa saja kelemahan sistem pengendalian biaya saat ini? Bagaimana strategi pengendalian biaya yang dapat diimplementasikan? Tujuannya mengidentifikasi dan menganalisis struktur biaya, mengevaluasi sistem pengendalian biaya yang ada, memberikan rekomendasi berbasis teori manajemen biaya. Profil singkat untuk UMKM Bengkel Bima Mulia. Berada di Jalan Tunjung Baru nomor 24, Baciro, Kecamatan Bondokusuma, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bidang usaha jasa servis dan perawatan sepeda motor. Jumlah karyawan 2, lama usaha 7 tahun, kurang lebih 7 tahun. Aktivitas utama yaitu servis ringan, seperti ganti oli, turn up, dan lain-lain. Servis berat seperti overhaul, ganti spare part, dan turun mesin, dan juga penjualan spare part. Lalu selanjutnya hasil menyusun manajemen biaya sebelum dan sesudah pendampingan. Jadi sebelum pendampingan, pencatatan biaya masih sederhana atau manual, tanpa adanya pemisahan biaya langsung dan tidak langsung. Selanjutnya tidak ada analisis pemborosan biaya dan tidak ada standar biaya operasional. Hasil pengamatan dan analisis setelah melakukan observasi dan wawancara di Bengkel Bima Mulia, kami menemukan beberapa hal penting terkait pengelolaan biaya. Yang pertama, pencatatan biaya masih sederhana. Biaya-biaya seperti pembelian spare part, gaji mekanik, dan listrik dicatat secara manual dan dipisahkan antara biaya langsung, misalnya bahan dan tenaga kerja, serta biaya tidak langsung seperti listrik dan air. Lalu, belum adanya standar biaya bengkel, belum memiliki acuan beberapa biaya ideal untuk jenis servis, sehingga kadang-kadang pengeluaran tidak terkendali. Selanjutnya ada pemborosan di beberapa bagian, contohnya penggunaan listrik yang berlebihan, sisa bahan yang terbuang, dan waktu tunggu pelanggan yang lama. Keuntungannya kurang maksimal karena biaya tidak dikendalikan dengan baik. Keuntungan yang didapat belum optimal. Selanjutnya analisis aktivitas dan biaya. Servis ringan itu
250.000, biaya tenaga kerja 50.000, total biaya 300.000, servis berat 500, biaya tenaga kerja 100.000, total 600.000, penjual spare part 1 juta, biaya tenaga kerja 100.000, total 1.100.000. Selanjutnya, identifikasi pemborosan. Waktu tanggung pelanggan terlalu lama. Yang kedua, penggunaan bahan baku tidak efisiensi. Yang ketiga, overhead listrik dan air belum dikendalikan. Selanjutnya, pengembangan rekomendasi. Analisis varianse, membandingkan biaya aktual dengan standar untuk mendeteksi penyimpanan. Yang kedua, standar costing, mendapatkan biaya standar untuk setiap aktivitas. Yang ketiga, kaizen costing, perbaikan berkelanjutan, misalnya pelatihan efisiensi kerja, penghematan listrik. Yang ketiga, sistem pencatatan digital, mengurangi kesalahan pencatatan manual. Selanjutnya, simulasi dampak finansial, penghematan listrik dan air per bulan 200.000, efisien bahan baku, pengurangan 10% biaya bahan. Yang ketiga, potensi peningkatan profit 8-12% per bulan. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sistem pengendalian biaya sebelumnya belum optimal. Yang kedua adalah setelah pendampingan, efisiensi biaya meningkat. Yang ketiga adalah penerapan ABC, standar costing dan analisis varianse efektif untuk UMKM bengkel. Sarannya, lanjutkan penerapan sistem biaya berbasis aktivitas. Berikut, gunakan software sederhana untuk pencatatan biaya. Yang ketiga, lakukan review biaya secara berkala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salam dan bahagia.